Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Teman-teman yang saya hormati, jumpa lagi dengan saya di channel Ngaji Bareng Caipung. Pada kesempatan ini saya akan membahas sebuah problematika tentang persoalan wakaf ya, teman-teman. Ini ada satu problem yang terjadi di sekitar saya. Ada juga orang yang telah mengadu kepada saya persoalan ada indikasi penyalahgunaan barang wakaf atau al-mauquf alaihnya. Oke teman-teman, kronologinya begini supaya lebih jelasnya. Ada seseorang yang dulu katanya dia mewakafkan sepetak tanah di satu tempat kepada tokoh yang ada di sana, diserahkan. Lalu kemudian seiring dengan berjalannya waktu, bertambahnya waktu, sekitar mungkin ada sekitar 25 tahun lamanya, ternyata tanah yang diwakafkan, yang dari awal dari wakifnya atau si pewakafnya dia mewakafkan tanah tersebut untuk dibangunkan musola atau tempat ibadah, sampai 25 tahun berjalan tanahnya masih kosong. Sehingga untuk wakif dia mungkin belum bisa mendapatkan amal jariyah dari apa yang dia wakafkan, karena tanahnya ini yang dia wakafkan masih belum difungsikan. Nah, problemnya belakangan terjadi. Setelah 25 tahun diwakafkan, ternyata di sampingnya atau ya dengan jarak yang mungkin dekat itu dibangunkan masjid yang tidak memungkinkan akhirnya tanah tersebut dibangun sebuah musola karena sudah ada masjid dalam jarak yang dekat, sehingga tidak enak kan kalau dibangunkan musola, merasa seperti bersaing atau bagaimana. Dan memang dianjurkan juga orang sholatnya jamaahnya di masjid, bukan di musola itu, kalaupun itu dibuat atau dibangun, karena jaraknya terlalu dekat. Terus problem keduanya adalah ternyata setelah ditelusuri untuk tanah wakaf tersebut itu dibuatlah sertifikat atas nama hak kepemilikannya si nazir atau tokoh yang pada awal itu diberikan atau dipasrahkan tanah wakafan. Jadi sebutlah si wakif ini menyerahkan sebuah tanah itu, sepetak tanah untuk dibangunkan musola, si pihak penerimanya dia membuat sertifikat tanah tersebut atas nama dirinya. Nah, sehingga muncul asumsi ataupun dugaan khawatir akan disalahgunakan, disalahmanfaatkan, yang semula ingin dijadikan musola, lalu kemudian dia bangun, takutnya si nazir ini dengan seiring berjalannya waktu dibangun bangunan yang lain, entah rumah atau apa, karena menganggap bahwa tanah itu bersertifikat miliknya. Jadi ada dua problem ini teman-teman. Satu, kekhawatiran bahwa takutnya bahwa tanah tersebut tidak bisa dimanfaatkan sebagaimana tujuan si wakif, tujuan yang mewakafkan, yaitu dibangunkan musola. Karena apa? Karena di sampingnya atau di jarak yang dekat itu sudah ada masjid. Yang kedua, asumsi atau kekhawatirannya adalah takut dimanfaatkan sendiri sebagai hak pribadi oleh si nazir yang mungkin dalam tanda kutip kurang amanah ya terbukti dengan digantinya atau dibuatlah sertifikat atas nama milik pribadinya, sehingga suatu ketika nanti ketika dibangun dengan sesuai keinginan nazir walaupun tidak sesuai dengan tujuan si wakif, nazir akan membela atau mempertahankan karena dia mempunyai sertifikat itu. Dan memang yang ketiga kejanggalannya adalah dia bisa membuat sertifikat ke desa atau ke pemerintahan setempat tanpa ada persetujuan daripada wakif. Artinya kayak seperti tanah orang tiba-tiba dibikin sertifikat saja untuk atas nama pribadi itu. Ini Allahu a'lam ya. Untuk persoalan yang surat menyurat di pemerintahan desa mungkin ada yang lebih tahu.
saya kurang memahami itu. Yang jelas saya melihat bahwa kenapa bisa dibikin sertifikat atas nama pribadi itu. Nah, saya tidak akan membahas panjang lebar persoalan bisa atau tidaknya, tetapi saya akan membahas tentang kekhawatiran yang muncul dari wakif tentang atau terhadap tanah yang dia wakafkan tersebut. Sehingga ada hal-hal yang membuat si wakif ini dia berubah pikiran. Sehingga dalam hatinya dia berpikir, apa sebaiknya saya pindahkan saja tanah yang saya wakafkan itu ke tempat yang lain yang mungkin lebih produktif dan lebih efektif untuk dijadikan atau dibangunkan musola di sana. Jadi karena memang di tempat yang awal dekat dengan masjid sehingga tidak memungkinkan untuk dibangunkan musola, ya tidak enak juga dengan warga sekitar. Kemudian berpikir apakah di tempat yang lain saja yang mungkin jauh dari masjid. Yang memang kalau tempat lokasinya jauh dari masjid itu kan strategis untuk dibangunkan musola. Karena memang banyak orang-orang yang enggan atau males sholat berjamaah di masjid karena memang jaraknya yang jauh. Sehingga ketika dibangunkan musola di situ sebagai alternatif agar mereka mau melaksanakan sholat berjamaah. Karena lokasinya dekat, bangunannya dekat. Atau lebih mudahnya begini, lebih gampangnya ilustrasinya. Tanah wakaf, tanah yang diwakafkan di tempat yang pertama dijual. Dijual, kemudian duitnya ini dia belikan tanah lagi di tempat yang lain yang posisinya strategis jauh dari masjid sehingga dimungkinkan dibangunkan musola untuk membantu masyarakat melaksanakan sholat berjamaah. Itu. Jadi deskripsinya begitu mungkin. Bolehkah yang seperti itu dilakukan? Nah, memang persoalan wakaf ini sendiri itu memang sangat cukup rumit ya teman-teman. Karena banyak ulama juga yang bersikap alot tentang menyikapi mauquf alaih itu. Banyak yang ulama yang mengatakan bahwa ya mauquf itu ya begitu saja udah, tidak boleh diapa-apakan karena hilang hak kepemilikannya. Banyak yang begitu. Tetapi juga kita mempertimbangkan terhadap maslahat dan manfaatnya. Kalau seandainya dibiarkan semacam itu begitu saja terbengkalai sehingga ya itu tadi dua kekhawatiran itu terjadi. Satu, maksud dari si pada wakif yaitu untuk dibangunkan musola tidak akan tercapai karena ada masjid di sekitar yang jaraknya dekat. Yang kedua, khawatir disalahgunakan karena sudah dibuatkan sertifikat hak milik atas nama pribadi yang khawatirnya suatu saat nanti akan dibangun bangunan yang memang milik pribadi bukan untuk tempat ibadah atau bukan tempat sosial, bukan tempat umum. Jadi kekhawatiran itu yang muncul akhirnya mendorong si pewakif ini untuk menjual tanah tersebut lalu kemudian duitnya dibelikan tanah di tempat yang lain yang lebih produktif. Bolehkah yang semacam itu? Kita melihat ada sisi maslahat dan manfaat. Oleh karena itu saya mencoba untuk menjawab ini ya teman-teman. Ini deskripsinya panjang karena ya nggak bisa langsung singkat begini langsung jawab. Takutnya salah paham. Jadi harus ada deskripsi supaya ada gambaran yang real, gambaran yang nyata dan jelas semuanya sehingga kita menjawabnya tidak keliru atau tidak salah. Jawabannya ada di dalam kitab Fiqhus Sunnah juz 3 halaman 531 sampai 529. Ini mungkin singkat saja ya. Karena durasinya juga lumayan lama. Wa qala Ibnu Taimiyah aidon wa amma ibdalul mangdzur wal mauquf bi khairi minhu kama fi ibdalil hadyi fahadza nau'ani. Nah, ini pendapat daripada Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan mengganti terhadap barang yang dinazari dan juga barang yang telah diwakafkan dengan sesuatu yang lebih baik. Ini deskripsi yang tadi nih. Maksudnya bagi wakif itu kan memindahkan wakaf dari tempat semula ke tempat yang lain yang lebih produktif itu kan dianggap bi khairin minhu, dianggap lebih baik daripada tempat semula. Sehingga hukumnya bagaimana? Fahadza nau'ani. Ini terbagi menjadi dua kategori. Ini sudah saya baca sebelumnya. Ini masuk kategori yang pertama ya. Jadi sehingga nanti saya tidak akan membaca kategori kedua, saya baca kategori pertama saja karena ini sudah masuk, sudah tercover semua. Ahaduhuma, ini yang pertama.
Ayyakuna al-ibdal lil hajat. Jelas ya, bahwa mengganti wakaf dari wakaf yang pertama ke wakaf yang baru itu lil hajat. Karena adanya kebutuhan, karena adanya hajat. Kebutuhannya apa? Kebutuhannya karena ingin cepat-cepat dibangunkan musola supaya amal jariahnya ini terlaksana dari si wakif. Maksudnya kan begitu. Sedangkan ini kan 25 tahun berjalan tidak sama sekali dibangunkan apa-apa sehingga menjadi tanah yang kosong dan tidak punya manfaat apa-apa. Sehingga maksudnya tidak terlaksana atau apa yang dituju dari si wakif sejak awal tidak terlaksana. Sehingga ini masuk dalam kategori hajat supaya si wakif dia mendapatkan manfaat pahala dari tanah yang dia wakafkan tersebut. Mislu ayata atola fayuba'u wa yushtaro bithamanihi mayakumu maqomah. Ya ini contohnya persis. Ayata atola jadi kosong, jadi sepi, jadi sumbung. Ya, akhirnya apa? Fayuba'u, akhirnya dijual. Barang wakaf yang kurang produktif, yang kurang manfaat dijual. Fayuba wa yushtaro bithamanihi mayakumu maqomah. Kemudian hasil daripada duit penjualan daripada ini tanah yang tadi dijual tersebut yushtaro bisa manhi mayakumu maqomah, dibelikan sesuatu yang sepadan atau yang bisa menempati kedudukannya tanah pertama yang dijual. Artinya apa? Punya manfaat yang sama. Ketika tanah yang pertama dijual, duitnya dibelikan untuk beli tanah lain, tempat yang lain. Ini berarti posisinya kalau dalam kitab ini mayakumu maqomah, menempati posisi tempat yang awal menjadi tanah wakaf. Jadi yang awal menjadi tanah wakaf, kemudian dijual, sehingga hilang status wakafnya, dibelikan tanah lain itu sudah seperti menempati posisi yang awal. Jadi statusnya adalah wakaf. Pertama, kalau di sini contohnya, kalfarosil habisil ghazwi, seperti kuda yang memang disiapkan untuk perang. Idza lam yumkin al-intifa bihi fil ghazwi fa innahu yuba'u wa yushtaru bisamanihi ma yaqumu maqamah. Ketika kuda ini tidak lagi bisa digunakan untuk perang, ya memang kondisinya bukan perang. Sehingga orang yang mewakafkan kuda untuk perang itu, dia tidak bisa mengambil manfaat dari wakafnya. Kenapa? Ya karena kudanya tidak bisa digunakan untuk perang, karena nggak ada perang. Akhirnya apa? Dijuallah kuda itu, dibelikan, atau duitnya ini dibelikan sesuatu yang lebih manfaat, yang posisinya mungkin sama dengan, artinya sama dengan mauquf yang pertama. Tujuannya apa? Diwakafkannya kuda itu kan untuk perang, nilainya ibadah. Berarti bisa juga nanti duit dari penjualan kuda itu dibelikan sesuatu yang lain yang memang punya nilai ibadah juga, yang memang sifatnya adalah terus menerus dan pahalanya itu mengalir kepada si wakif. Tujuannya kan itu. Jadi intinya kita lihat juga pada tujuan, di mana tujuannya adalah supaya si wakif bisa mendapatkan manfaat pahala terus-menerus. Ya, sedangkan ketika sesuatu itu sudah tidak bisa lagi diambil manfaatnya, maka bisa dijual dan dibelikan sesuatu yang mungkin bisa bermanfaat bagi si wakif. Kemudian ada lagi wal masjid idza takhrubu ma haulahu fayunqalu ila makanin akhor. Masjid juga sama, ketika memang sudah roboh, sudah rusak, sudah tidak mungkin lagi atau terbengkalai, maka bisa masjid tersebut dipindahkan ke tempat yang lain, au yuba'u wa yushtaro bisa manihi mayakumu maqomah, bisa dijual, kemudian maksudnya puing-puingnya, lalu kemudian duitnya nggak boleh dipakai nih, harus digunakan untuk masjid lagi, membangun masjid yang baru. Intinya begitu. Artinya memindahkan satu lokasi ke lokasi yang lain itu no problem, tidak masalah. Au yuba'u wa yustaru bisamani mayakum maqama wa idza lam yumkin al-intifa bil mauquf alaih min maksudil waqif fayuba'u wa yustaru bisamanihi mayakum maqama. Itu titik poinnya. Apabila si wakif dia tidak bisa mengambil manfaat dari mauquf alaihnya, tidak bisa intifa, tidak bisa mengambil manfaat dari mauquf alaih, maka dia boleh untuk menjualnya dan membelikan dengan duit tersebut sesuatu yang lain yang nilainya adalah sama-sama untuk ibadah. Ya, kayak tadi contohnya menjual tanah yang tidak dimanfaatkan, ya berarti boleh kemudian duitnya dibelikan ke tanah yang baru yang kira-kiranya bisa diambil manfaatnya sehingga pahalanya mengalir untuk si wakif.
Fa innal asla idalam yahsul bihi al maksud koma badaluhu makoma. Kaidahnya adalah karena sesuatu yang pokok, yang asal, apabila tidak lagi bisa diambil manfaat, maka bisa digantikan oleh penggantinya. Pokoknya apapun, tidak hanya tanah, sesuatu yang memang sudah tidak bisa lagi diambil manfaatnya, maka bisa dialihkan kepada sesuatu yang lain yang menempati posisi sesuatu yang pertama tadi, bisa menempati posisi yang awal, sehingga pahalanya tetap mengalir bagi si wakif. Sehingga wakif mewakafkan itu tidak apa namanya, tidak mubazir, dalam arti dia tetap bisa mendapatkan keuntungan pahala ketika baik dia masih hidup ataupun nanti setelah dia meninggal, selama barang yang diwakafkan atau mauquf alaih itu masih ada. Begitu ya kira-kira. Jadi kalau penjelasannya panjang lebar, tapi saya fokus ke poin yang pertama saja karena memang sudah tercover semuanya di poin yang pertama. Sehingga intinya dari pertanyaan ini atau dari problematika ini, dari deskripsi di awal ini, kalau disimpulkan jawabannya boleh dengan adanya sebuah hajat atau kebutuhan yang memang dirasa bagi si wakif bisa bermanfaat bagi dirinya dan tidak disalahgunakan harta wakafan tersebut oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Mungkin itu teman-teman jawaban dari saya. Monggo kalau ada punya referensi lain silahkan ditampilkan atau kita diskusi melalui kolom komentar, silahkan dicantumkan dalilnya, referensinya, yang setuju, yang tidak setuju, silahkan, karena kita sifatnya adalah mencoba untuk tafakuh, untuk apa, belajar fikih, supaya problematika umat ini bisa terselesaikan, bisa terjawab, dan langkah-langkahnya itu juga apa namanya, sesuai dengan tuntunan syariatnya. Begitu kira-kira ya teman-teman. Mohon kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.